Shalom, rekan-rekan semua, selamat malam, apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu ketiga di tahun yang baru ini. Dan juga kita memasuki babak awal PSBB di tahun ini juga. Namun kita tetap bersyukur, kita bisa tetap beribadah, dan kita mulai terbiasa beribadah melalui media YouTube. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah saya akan membacakan ayat pembuka yang diambil dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan rohmu hingga memancarkan keindahan-Mu. Kristus ingin ku mempersembahkan hatiku untuk seluruh umat-Mu. Tapi tolong aku dengan Roh Kudus-Mu hingga kau terlaksana harapanku. Selamat malam Bapak Ibu, anggota Komisi Dewasa GKI Pakuwon yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita minta hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh diperkenankan untuk melangkahkan kaki kami di tahun yang baru. Dengan bergantinya tahun, maka usia kami pun bertambah. Namun kami menyadari Bapa, kadangkala dalam pertambahan tahun yang kami alami, kami seringkali belum bertumbuh dengan lebih baik di hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami belum menjadi sosok yang lebih bijak dibandingkan hari-hari yang lalu, karena kami enggan untuk belajar, kami enggan untuk menerima masukan-masukan yang membangun kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk memahami firman Tuhan, sehingga hari-hari yang kami lalui nanti tidak menjadi sia-sia, tapi akan ada banyak pembelajaran yang boleh kami petik melalui perjumpaan kami dengan sesama kami. Karena kami hadir, kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam perjumpaan kami dengan sesama kami. Bersabdalah kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita dari Amsal 27 ayat 17. Hanya satu ayat saja. Amsal 27 ayat 17. Dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan, sekaligus juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian Komisi Dewasa kali ini sangat menarik. Apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Ya, karakter mulia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karakter? Saudara yang terkasih, karakter adalah watak.
Sesuatu yang tidak terlihat dalam diri seseorang, tetapi ia menguasai cara berpikir, cara bertutur kata, cara orang itu merespon sebuah peristiwa, cara orang itu melakukan sebuah tindakan. Itulah watak, itulah karakter. Dan karakter satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, Bapak Ibu. Ada orang yang punya karakter yang lembut, ada orang yang punya karakter yang keras, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana karakter itu dibentuk? Konon Bapak Ibu, karakter itu sudah mulai terbentuk ketika anak ada di dalam kandungan. Oleh karena itu, ketika ada ibu yang mengandung, maka kita harus berhati-hati di dalam bertutur kata. Jangan pernah menyepelekan, itu janin itu belum bisa dengar, belum bisa merekam, otaknya belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Hati-hati. Karena ada dalam usia tertentu, si janin ini sudah bisa mendengar. Dia sudah bisa merekam. Oleh karena itu, hati-hati ketika ada ibu yang sedang mengandung, maka kita harus jaga perkataan kita. Saya seringkali memberikan saran kepada suami-suami ataupun ibu yang sedang mengandung, setel lagu-lagu rohani, ya, setel lagu rohani, ya, sehingga pada akhirnya anak ini mendengar. Mungkin efeknya tidak saat itu, tapi ketika sudah lahir nanti, sudah bertumbuh nanti. Kenapa? Karena saat di kandungan otaknya sudah merekam. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, oleh karena itu jangan heran juga, ya, selain di dalam kandungan, tetapi juga ada faktor yang disebut genetik, faktor bawaan. Jangan heran juga kalau anak kita itu, anak yang pertama kok mirip papanya ya, sifatnya mirip papanya. Anak yang kedua sifatnya mirip mamanya. Jadi jangan heran juga Bapak Ibu ya. Kita harus heran kalau anak kita yang satu kok mirip tetangga sebelah kanan, yang satu lagi mirip tetangga sebelah kiri. Nah, itu baru kita heran. Tapi kalau anak itu mirip dengan kita karakternya, jangan heran. Karena ada memang sifat-sifat bawaan kita yang diteruskan kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga, bagaimana karakter terbentuk? Ketika dia sudah lahir nanti, dia berjumpa dengan orang-orang di sekitar. Seorang manusia ketika dia dibesarkan oleh monyet, maka dia akan punya karakter monyet. Mungkin jalannya nggak seperti kita. Mungkin jalannya dia dengan dua kaki dan dua tangannya. Mungkin cara makan dia juga berbeda. Mungkin nggak bisa bicara, ya, hanya berteriak-teriak saja. Hanya bisa bergalantungan. Itu kalau dia dibesarkan oleh lingkungan monyet. Nah, saudara terkasih, artinya apa? Pola asuh yang ada, yang diterima oleh si anak itu sangat menentukan karakter si anak. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hari ini kita mau melihat ternyata perjumpaan kita dengan sesama, perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, baik itu teman-teman sahabat kita, baik di gereja maupun tempat pekerjaan maupun tetangga-tetangga kita, itu sedikit banyaknya mempengaruhi karakter kita. Oleh karena itu hari ini kita akan dibatasi dalam khotbah pada hari ini bagaimana kita mendapatkan karakter yang mulia. Jadi bukan karakter yang asal-asalan, bukan karakter yang asal-asalan yang sembarangan mempengaruhi kita. Tapi kita punya sebuah idealisme. Kita mau hidup, kita mau bertumbuh di dalam karakter yang mulia. Apa itu mulia? Mulia itu luhur. Siapa yang luhur? Itu Tuhan. Artinya yang punya karakter yang luhur, karakter yang mulia itu hanya Tuhan. Lalu pertanyaan bagaimana dengan kita? Kita bukan Tuhan, Pak. Betul, kita bukan Tuhan. Tapi kita diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Itu Efesus pasal 2 ayat 10. Kita adalah manusia baru. Kita adalah manusia baru yang harusnya hidup lebih baik dari hari kemarin. Itulah proses pembelajaran kita. Lebih baik daripada hari yang kemarin. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana karakter mulia itu boleh kita miliki. Bagaimana caranya? Pertama, tentu jelas dengan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah, lewat renungan online, lewat apapun itu, atau saat teduh pribadi, maka kita sedang belajar untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tidak hanya memahami firman Tuhan, tapi bersedia dibentuk oleh firman Tuhan. Saya seringkali menyampaikan kepada jemaat, firman Tuhan itu ibarat cermin. Bagi ibu-ibu yang suka bercermin ya, bapak-bapak mungkin jarang-jarang, tapi ibu-ibu yang suka bercermin,
Karena dandan ya, meskipun pandemi tetap dandan ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Ketika pandemi tetap dandan, lalu kemudian dengan adanya cermin, kita akan bisa melihat wajah kita, rambut kita udah oke atau belum. Make up-nya udah oke atau belum dengan cermin. Ketika kita dekat dengan cermin, kita akan mudah mengkoreksi wajah kita, ada yang kurang, kita bagusin, ya, ada yang ketebalan, kita kurangin. Ketika rambut kita nggak rapi, kita rapikan dengan bantuan cermin. Tetapi syaratnya cermin itu harus dekat dengan kita. Kalau kita bercermin, cerminnya 20 meter di depan kita, susah juga Bapak Ibu ya. Jangankan melihat diri kita, melihat cerminnya jauh sekali. Tidak bisa mengkoreksi wajah kita, tubuh kita, pakaian kita. Firman Tuhan juga sama. Ketika kita menempatkan firman Tuhan dekat dengan kita, maka kita akan dapat dikoreksi. Hanya saja kembali dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, pilihannya ada tangan kita. Apa kita bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan? Apa kita bersedia dikoreksi ketika saat teduh tadi pagi? Oh, jangan berbohong. Saya punya kebiasaan berbohong dan saya ditegur oleh firman Tuhan, saya harus berubah. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian live streaming atau renungan-renungan online, apakah firman Tuhan itu dibiarkan berbicara dengan sungguh dan merasuk dalam hati kita? Atau jangan-jangan sekadar pengetahuan saja? Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana karakter mulia itu terbentuk. Yang pertama, mari kita sediakan waktu untuk mendengar firman, tetapi juga sediakan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, karakter kita yang mulia terbentuk melalui sesama kita. Nah, bagaimana caranya ya? Melalui sesama kita bisa dibentuk. Ketika Tuhan memakai sesama untuk membentuk kita. Kita lihat Bapak Ibu ya, dalam kisah-kisah Alkitab, Tuhan memakai manusia untuk menegur sesamanya. Tuhan memakai Nathan untuk menegur Daud. Ya. Nah, saudara yang terkasih, bagi itu juga dalam kehidupan kita. Tuhan memakai sesama di sekitar kita. Entah itu keluarga kita, pasangan kita, orang tua, anak kita, entah itu tetangga kita, entah itu sahabat kita, baik itu di kantor maupun di gereja, dimanapun. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita, untuk mengubah kita, sehingga kita punya karakter yang mulia. Meskipun hati-hati, iblis juga bisa pakai sesama kita untuk mengubah kita menjadi lebih buruk. Iblis bisa mengubah diri kita melalui sesama kita menjadi tidak baik, bisa juga. Misalkan ada satu orang yang tinggal di satu rumah, di lingkungan ini sangat kondusif. Ibu-ibu di rumah itu, di sekitaran komplek itu nggak ada yang suka gosip. Nah, satu kali suaminya pindah kerja, ya keluarganya pindah juga, dapat komplek yang ibu-ibunya suka ngegosip. Kira-kira ibu yang pindah rumah ini bisa keturunan gosip nggak Bapak Ibu? Bisa jadi ikut-ikutan nggak? Kemungkinannya dua, bisa iya, bisa juga enggak. Artinya apa? Perjumpaan dengan seseorang, perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita, itu sedikit banyaknya membawa dampak dalam kehidupan kita. Hanya tadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, si cermin itu, ya, kita akan memfilter diri kita sehingga karakter yang buruk kita tidak lakukan. Ketika kita berjumpa dengan teman, sahabat, tetangga, dia punya karakter yang nggak bagus, kita bisa memfilternya. Tetap berteman, kita nggak membenci dia, tapi kita nggak mau ikut-ikutan dengan karakter yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hari ini kita melihat di dalam bacaan Alkitab kita, maka Tuhan memakai sesama kita untuk mengubah kita. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kata besi yang dipakai itu dalam bahasa Ibrani ditulis barzel. Barzel, ya, bisa diartikan besi, tetapi juga diartikan besi pisau atau besi kapak. Kalau kita punya pisau itu ada bagian besinya ya, ada bagian bajanya. Kapak juga ada bagian besinya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, bukan gagangnya, tetapi bagian yang tajam itu, besi yang tajam itu. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita punya kapak, kalau kita punya pisau tumpul,
Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Oleh karena itu maka besi atau pisau itu harus diasah. Diasah bagaimana caranya supaya tajam? Maka banyak cara. Sekarang udah ada besi batu asah. Tapi zaman dulu penulis Amsal ini dia mengatakan cara menajamkan besi itu dengan besi. Saya punya satu video, ibu-ibu, bapak, ya, bagaimana menajamkan besi dengan besi. Bagaimana menajamkan sebuah pisau yang dipakai oleh si koki dalam video nanti itu menggunakan besi, menggunakan paku. Ya, kita lihat bersama-sama ya, apa sih maksudnya besi menajamkan besi. Ibu sudah saksikan tadi ya, bagaimana pisau yang panjang itu kemudian ditajamkan, diasah dengan dua paku, ya. Besi menajamkan besi, sehingga besi itu bermanfaat ketika pisau atau besi itu menjadi tajam. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita juga harusnya jadi manfaat yang baik. Harusnya berdampak positif bagi sekitar kita. Oleh itu, maukah kita ditajamkan oleh Tuhan melalui sesama kita? Besi menajamkan besi. Nah, kata sesama yang dipakai adalah is. Is itu bisa mengatakan sesama, tetapi juga lebih merujuk kepada sesama adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Anggota keluarga, pasangan hidup kita, orang tua, mertua, anak kita, ataupun sahabat, ataupun kerabat kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat berandil besar mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau orang nggak kenal sama kita, ketemu di pasar, rasanya nggak mungkin mempengaruhi karakter kita. Tapi dengan pertemuan yang intens, ketika kita berada di rumah, ketemunya sama suami, istri, anak, orang tua, mertua, maka sedikit banyak pasti karakter kita akan terbentuk dengan perjumpaan dengan mereka. Jadi kalau dengan orang yang jarang ketemu, kita nggak akan terbentuk. Kata is yang dipakai itu juga merujuk kepada sesama, tapi sesama yang dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika besi menajamkan besi, begitu juga sesama manusia menajamkan manusia. Ya, menajamkan ini adalah sebuah proses. Ya, menajamkan ini sebuah proses. Ketika diasah kan ada sebuah proses yang kadang-kala kita nggak sabar. Ketika kita mau membentuk karakter anak kita, kita nggak sabar. Maunya instan, tetapi hari kita diingatkan. Mengasah, menajamkan, itu butuh proses. Butuh proses, kadang-kala tumpul lagi. Ketika kita membentuk karakter anak kita, sudah bagus, nol lagi. Ya, sudah dibentuk dari mulai anak-anak ya baru lahir sampai usia kelas 3 SMA, udah bagus Pak. Begitu kuliah di luar kota, luar negeri pulang, karakternya berantakan lagi.
Nah, disitulah kita perlu mengasah lagi, mengasah lagi. Butuh proses. Lalu yang kedua, saudara terkasih, ketika kita mengasah, itu kan digesek-gesek ya, dalam video tadi ya. Digesek-gesek, dan gesekan itu menyakitkan. Gesekan itu menyakitkan, bahkan juga mungkin gesekan itu bisa melukai kita. Melukai sesama kita. Ketika kita mau menajamkan anak kita, mau menajamkan karakter suami atau istri kita, menajamkan karakter orang-orang di sekitar kita, mungkin kita akan, dalam tanda kutip, mengeluarkan kata-kata yang bisa saja mungkin tidak diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkan masukan kita. Karena memang orang lebih suka dipuji, betul ya? Kalau dipuji semua orang pasti nggak usah ditawarin, mau gitu ya. Tapi kalau dikritik, dikasih masukan yang membangun, tidak semua orang bersedia untuk dikritik. Tidak semua orang bersedia untuk dibangun. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menajamkan sesama kita, mari Bapak Ibu kita perlu hikmat untuk dapat membangun sesama kita. Sebagai pendeta muda, Bapak Ibu, ketika saya harus menghadapi masalah rumah tangga di orang-orang di sekitar saya, ya baik itu anggota jemaat ataupun kerabat gitu ya. Kadang-kala saya bingung, apalagi waktu masih baru-baru pendeta, belum menikah lagi. Saya harus ngomong apa Tuhan? Disinilah kita perlu kekuatan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, taruhlah perkataanmu dalam lidah hambamu, supaya apa yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Ini sering Bapak Ibu saya doakan, ketika harus berjumpa dengan orang yang lebih tua dengan saya, dan saya harus menegur dia. Ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang punya pergumulan besar, dan saya harus menguatkan dia, dan saya bingung saya ngomong apa, kekuatan saya hanya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada saya. Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk mengubah karakter seseorang. Kalau kita merasa nggak yakin, nggak bisa, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita minta bantuan Tuhan. Biar perkataan yang kita sampaikan itu dapat mengubah karakter orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara terkasih, oleh karena itu mari kita juga perlu hikmat dari Tuhan tadi ya. Caranya juga adalah dengan menegur empat mata. Jadi jangan menegur seseorang di depan umum, cari waktu yang tepat juga. Jangan menegur orang di tempat yang banyak orang, di tempat umum ya, dilihat orang. Mari kita tegur empat mata. Ketika Bapak Ibu sebagai orang tua mau menegur anak-anak, jangan depan anak yang lain. Kadang-kadang anak yang lain suka katakan, iya nih, sini ya, suka nambah-nambahin ya. Pada akhirnya si anak ini jadi malu. Mari kita panggil ke kamar ya. Kita panggil, kita bicara empat mata. Cari waktu yang tepat. Dalam situasi pandemi, mungkin suami kita punya kendala dalam pekerjaan. Pemasukannya nggak menentu, dan akhirnya jadi uring-uringan, suka marah. Ketika lagi marah-marah, kita tegur, kamu nih, Pak, marah-marah terus. Wah, celaka deh. Bisa berantem hebat. Cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat ketika suami kita merasa sedang seger otaknya, sedang sehat jasmani dan juga jiwanya. Kita ngobrol. Ya, kita evaluasi, Pak, boleh nggak kasih masukan begini ya. Pasti ibu bapak tahu lah ya cara-caranya yang tepat untuk bisa menyampaikan kepada suami atau istri. Lalu kemudian juga pilih bahasa yang sehat, jangan bahasa yang menyakitkan. Pernah suatu kali ada anggota jemaat yang sudah lama nggak bergereja, lalu kemudian si penyambut tamu ini ya, penyambut jemaat ini dari kejauhan berteriak, "Weh, udah lama ya nggak ke gereja ya, udah tobat ya gitu ya." Saudara kasih, apa yang terjadi? Muka anggota jemaat yang udah lama nggak ke gereja ini akhirnya apa? Mukanya jadi beda gitu ya, kesel. Di depan banyak orang dibilang tobat, dibilang tumben gitu ya, tumben nih ke gereja. Apa yang terjadi? Minggu depan dia nggak datang lagi ke gereja ternyata Bapak Ibu. Minggu depannya dia nggak datang lagi. Oleh karena itu ketika kita punya tujuan yang baik, sebenarnya sih kangen, rindu ya orang itu datang ke gereja kita, tapi perkataan kita juga harus ditata dengan hikmat dari Tuhan. Jangan sampai tujuan yang benar dengan cara yang salah akhirnya jadi nol, jadi sia-sia. Nah, saudara terkasih, oleh karena itu sebagai sahabat yang baik, sesama yang baik, saudara yang baik, orang tua yang baik, mari kita mau menajamkan orang-orang yang kita kasihi. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menyediakan pelukan, tapi dia juga menyediakan kritikan untuk sesamanya, untuk sahabatnya, untuk saudara-saudaranya.
Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, di satu sisi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersedia menajamkan sesama. Tetapi di sisi lain, jangan lupa ya, jangan hanya menajamkan sesama, tapi kita juga harus merendahkan hati. Untuk apa? Ditajamkan Tuhan melalui sesama kita. Oleh karena itu, kita harus dengan rendah hati. Ketika orang lain menegur kita, maka kita harus dengan rendah hati menerima teguran itu dengan positif. Randy Paus, seorang penulis, dia mengatakan, ketika Anda berbuat dosa, berbuat salah, lalu tidak ada orang yang menegur Anda, maka tempat itu tidak baik untuk Anda. Tetapi ketika Anda berbuat salah dan tidak ada yang menegur Anda, tiba-tiba ada satu orang yang datang menegur Anda 4 mata, maka yakinlah orang itu adalah orang yang paling mengasihi Anda. Karena orang itu mau supaya Anda berubah lebih baik. Bapak Ibu saudara terkasih, sekalipun gereja, maka kita harus hati-hati juga ya. Ketika kita ada dalam sebuah persekutuan dan tidak ada yang menegur kita ketika salah, maka kita jangan berbangga hati. Tetapi kita lihat dalam tulisan Randy Paus, kita harusnya kritis. Persekutuan itu ternyata tidak baik untuk kita, karena tidak membawa dampak positif, tidak mau mengubah kita mendapatkan sebuah karakter yang mulia. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita 2 hal. Mari kita menajamkan sesama, tapi dengan rendah hati. Kita juga mau ditajamkan oleh Tuhan melalui sesama kita. Hari ini kita sudah memasuki hari-hari di tahun 2021. Tahun bertambah, artinya usia juga bertambah. Kita bertambah tua. Tetapi menjadi perenungan kita, ada sebuah pepatah mengatakan tua itu pasti. Namun, menjadi dewasa adalah pilihan. Saya yakin kita rindu ketika usia bertambah, maka kedewasaan kita juga meningkat. Sama seperti pohon yang bertumbuh, kita nggak mau stuck. Kita mau terus bertumbuh, dan hasilnya boleh melimpah. Hasilnya boleh hasil yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh itu Bapak Ibu, mari kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang punya karakter yang mulia. Ada proses yang panjang, ada proses yang mungkin menyakitkan, tetapi biarlah kita boleh meminta hikmat Tuhan, sehingga semua proses yang ada di belakang kita, boleh kita maknai dengan positif. Karena Tuhan mau mengubah kita. Karena Tuhan mau kita mengubah sesama kita. Selamat memiliki karakter yang mulia. Dan saya berharap di tahun 2021 ini, maka harus ada perubahan. Antara kita, saya dan saudara, harus ada perubahan yang lebih baik lagi. Karena kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Tuhan menolong kita sekalian. Selamat mencapai karakter mulia. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar malam ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 yang penularannya semakin banyak. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya kami bukakan kesadaran untuk mentaati protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pimpin kami untuk mematuhi aturan tersebut sehingga dapat memutuskan rantai penularan COVID-19. Kami juga berdoa untuk kegiatan vaksinasi yang akan berjalan. Kiranya kegiatan vaksinasi itu berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat juga memutus rantai penularan. Tuhan, pada malam ini kami juga mendoakan untuk kegiatan di gereja kami yang belum bisa seperti biasanya dalam kondisi normal. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya jemaat kami tetap dapat beribadah dalam kegiatan online sehingga iman mereka tetap dapat bertumbuh melalui firman Tuhan, kesaksian, pujian, kesaksian lagu, dan doa. Kami
berdoa supaya para pengurus gereja, pengurus komisi dan aktivis yang membantu penyediaan konten pelayanan tersebut dapat bertugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan jagalah kesehatan mereka satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengerja kami, Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini beserta keluarganya. Kiranya Kau memberkati beliau sehingga beliau dapat bertugas dan membimbing kami kehidupan iman kami setiap waktu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa supaya Kau mau tilik mereka, Kau mau hibur mereka, dan Kau mau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk warga kami yang sedang menderita stres akibat kondisi saat ini, ataupun warga gereja kami yang kehilangan pekerjaan karena kondisi saat ini. Kami berdoa supaya Kau menghibur mereka juga Tuhan, Kau mencarikan kembali pekerjaan untuk mereka, supaya mereka dapat kembali memperoleh penghasilan. Pimpin dan hidup mereka. Akhirnya kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan Bapak Pendeta Daud. Kiranya firman yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami dan sekeliling kami. Mari kita tutup ibadah ini dengan satu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ketika firman Tuhan ditaburkan, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami boleh hadir menjadi besi bagi sesama kami, untuk menajamkan mereka, untuk membentuk mereka lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Namun juga berikan kerendahan hati kepada kami, supaya kami juga bersedia dengan rendah hati ditajamkan oleh Tuhan melalui sesama kami, melalui orang-orang yang kami kasihi. Ya Bapa dalam surga, kami mau percayakan perjalanan hidup kami ke depan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan melalui orang-orang di sekitar kami, Tuhan mau membentuk kami. Kalau kami akan berpisah, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, atau kami akan beristirahat malam hari ini, bila Tuhan tolong dan sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, sebelum kami berpisah, kami hendak memohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.